Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ali Wafa, calon guru penggerak angkatan ke-7 kelas 301 asal SDN Serdang 2 Kabupaten Sumeneb. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan aksi nyata 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Saya menyampaikan terima kasih yang tidak terhingga kepada Bapak fasilitator saya, Bapak Selamat Setiono, serta Ibu pengajar praktik, Ibu Pipit Humairah, yang dengan telaten telah membimbing saya sehingga saya telah bertambah hasanah pengetahuan, sehingga saya insya Allah siap untuk mengambil lebih baik melalui pendidikan. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan 3 tahapan, yaitu pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Bersama saya saat ini adalah Bapak Adi Sutrisno. Beliau adalah guru kelas 6 SDN Serdang 2 Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Sumeneb. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak. Senang ketemu Bapak. Alhamdulillah saya. Saya mohon maaf kalau nanti saya tidak memanggil Bapak Adi Sutrisno karena Bapak biasa akrab dipanggil Bapak Tris. Iya, siap. Gimana persiapan Bapak untuk observasi kali ini? Ya, saya mempelajari apa yang ada di FPP serta mempersiapkan segala sesuatunya, misalnya alat peraga, media dan lain-lain. Oh iya, lebih jauh seperti itu ya. Iya. Sebenarnya begini Bapak Tris, bahwa kita saat ini kan pra-observasi. Iya. Di mana di sini kita mengadakan bincang santai, saling sharing, saling tukar pendapat. Di sini saya tidak bermaksud untuk menggurui Bapak, tapi kita saling berbagi satu sama lain. Dan pra-observasi ini untuk memastikan kesiapan Bapak untuk melaksanakan pembelajaran nanti, yang nantinya juga akan kami observasi Bapak. Iya. Siapa Pak ya? Iya. Tujuannya adalah agar Bapak bisa melaksanakan pembelajaran ini bisa lebih sistematis. Bisa. Kira-kira apa mata pelajaran yang akan Bapak sampaikan nanti? Mata pelajaran yang akan saya sampaikan itu adalah mata pelajaran IPA. Bapak Tris dan ya. Kira-kira tujuan pembelajaran Bapak apa saja? Ya, yang pertama dalam melakukan perkembangan permukaan bumi, siswa mampu mengetahui dan memahami konsep perbedaan siang dan malam. Ya. Yang kedua, sudah membuat laporan pengamatan, siswa mampu melaporkan hasil pengamatan tentang perputaran bumi dan akibatnya. Dan yang terakhir itu dengan membuat peta pikiran yang bersih dan persamaan dan perbedaan tentang terjadinya siang dan malam, siswa mampu menceritakan kembali tentang rotasi bumi dan dampaknya. Luar biasa Bapak Tris, sudah persiapan sedemikian rupa. Alhamdulillah. Kemudian bagaimana kira-kira area pengembangannya itu? Ya, kami mengharapkan itu keterampilan siswa itu dapat berbicara, menulis, menyimak, melakukan permainan, simulasi, diskusi, tanya jawab, serta penugasan dan ceramah. Serta kami itu melakukan kompetensi pedagogi kepada siswa
yang meliputi itu keaktifan siswa, metode pembelajaran, diskusi dan pengenalan kelas tadi. Benar-benar berusaha untuk mengaktifkan siswa ya Pak? Iya, iya, sama Pak. Bapak Tris, Ya Pak. kira-kira bagaimana strategi, model pembelajaran dan metode pembelajaran yang akan Bapak Adi Sutrisno laksanakan? Ya. Strategi pembelajaran yang insya Allah saya lakukan Haji yaitu dengan mendesain pembelajaran yang kreatif, memasukkan unsur KSE dan berdiferensiasi dalam pembelajaran dengan menggunakan pola kelompok yang heterogen dan menggunakan model pembelajaran dengan project based learning, metode pembelajaran diskusi kelompok, tanya jawab dan penugasan tadi. Wow, ini kalau dilaksanakan benar-benar memantik siswa untuk kreatif. Ya, kemudian ini terutama yang saya tertarik ini diskusi kelompoknya ini, ya, karena kita itu antara siswa dengan siswa yang lain itu perlu berkolaborasi, ya, perlu saling berinteraksi. Nah ini berinteraksi, berrelasi dengan teman yang lain ini luar biasa. Ya. Kemudian dengan dengan diskusi kelompok ini akan menjadi kesadaran bahwa ternyata seseorang itu seorang individu membutuhkan kepada individu yang lain. Ya. Nah ini perlu dimaksimalkan Pak. Ya. Kemudian kira-kira media apa saja yang akan Bapak Adi Sutrisno gunakan? Ya. Insya Allah itu saya sudah mempersiapkan video pembelajaran, buku teks pelajaran, global lagi, Atraga Tata Surya, LKPD, serta laptop. Oh, sudah siap ya? Iya. Ya, jadi sedemikian rupa, jadi alat-alat atau media yang digunakan sudah lengkap. Iya, ya. insya Allah. Ya. Ini semoga ini menghasilkan yang terbaik Pak ya. Iya. Kemudian kira-kira kapan ini akan dilaksanakan? Insya Allah ini akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 27 Mei tahun 2023 Pak. Oh iya. Di kelas 6 ya? Iya. Sekarang ini Bapak Tris sudah mempersiapkan segala sesuatunya, mulai dari tujuan pembelajaran sudah ada, kemudian bagaimana area pengembangannya sudah bagus, kemudian strategi, model, metode sudah dipersiapkan sedemikian rupa, termasuk medianya. Saya harap semuanya bisa berjalan dengan maksimal Bapak. Iya. Kemudian ini kira-kira apa yang bisa Bapak dapatkan dari percakapan singkat ini? Ya, saya mendapatkan tambahan pencerahan tentang media yang akan saya gunakan di Bapak Haji dan bagaimana sistematikanya pembelajaran baik Pak. Namun demikian saya ingin lebih banyak belajar bagaimana cara belajar yang baik Bapak. Ya. Membuat siswa tertarik terhadap pembelajaran. Hal ini karena keberagaman siswa terutama bagaimana saya mampu mengembangkan dan melatih sosial emosional pada diri saya sendiri Pak. Ya, benar. Karena kita pada dasarnya adalah pembelajar sepanjang hayat ya. Iya. Kalau kita tidak serta-merta tentang rasa menjadi guru, jadi kita stagnan, tidak belajar. Padahal justru pada saat ini kita harus terus-menerus untuk meningkatkan kompetensi kita. Iya benar. Karena dasarnya kita setiap ilmu pengetahuan yang kita ketahui itu ditunggu oleh anak didik kita. Iya benar. Saya harapkan nanti Bapak Adi Sutrisno bukan hanya saat ini, tapi untuk masa selanjutnya bahwa kita itu mampu membuat RPP yang baik, kemudian membuat metode yang baik, pembelajaran yang baik, kemudian membuat strategi pembelajaran yang baik, sehingga nantinya pada pembelajaran selanjutnya kita akan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada murid. Dan ini tidak hanya Bapak Tris saja, tapi seluruh guru yang ada di SDN 92 harus melaksanakan seperti itu. Artinya kita terus harus mengupdate pengetahuan kita. Kita harus meningkatkan kompetensi kemampuan sehingga kita bisa memberikan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Ya. Kemudian besok Bapak akan melakukan pembelajaran. Saya mohon izin untuk melakukan observasi dan saya mohon izin untuk menilai
Bapak, bagaimana Bapak mengajar, bagaimana Bapak melaksanakan KBM, dan nantinya setelah observasi ini dilakukan, setelah Bapak disitu ini melakukan pembelajaran, kita akan bertemu lagi. Kita akan refleksi apakah yang menjadi kekurangan, apa yang akan menjadi kendala, sehingga nantinya akan menjadi lebih baik ke depannya buat Pak Tris dan untuk kita semua. Siap, insyaallah. Terima kasih Bapak Tris, semoga percakapan singkat ini bermanfaat untuk kita semua dan semoga ke depan kita menjadi bisa lebih baik. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian sekarang semua? Ada yang tidak masuk? Ya. Agar lebih semangat, bagaimana kalau kita menyanyikan lagu nasional? Setuju? Setuju. Kira-kira lagu apa anak-anak? Jadi kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Berdiri bersama-sama, ayo. 1, 2, 3. Silakan duduk kembali. Anak-anak, mari kita melakukan mindfulness sejenak biar kita refresh. Silakan dudukkan kepala kalian. Dengarkan aliran musik berikut ini. Anakku, marilah kita merenung sejenak. Siapa kita? Mengapa kita di sini? Tak lain karena karunia Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kita untuk menuntut ilmu sebagai bekal masa depan diri serta demi bakti pada kedua orang tua, pada bangsa dan negara serta pada agama kita. Ayah, bunda, saudara, agama dan bangsa. Mari kita merenung bahwa banyak anak lain yang tidak seberuntung kita. Mereka terpaksa tidak bersekolah karena keterbatasan yang mereka
yang menjanjikan keindahan dan kesuksesan. Ingat, ayah bunda, agama, negara dan bangsa menunggu pengabdian kita. Dan semangat buat kita semua agar bisa. Silakan kita kembali kepada kalian semua. Ya, pada pembelajaran kita kali ini kita akan menjelaskan tentang bumi. Siapa yang tidak tahu bumi? Tahu. Apa yang kita rasakan sekarang, anak? Panas. Mengapa kok bisa panas? Kalau kira-kira malam gimana rasanya? Dingin. Mengapa kalau siang hari terasa panas? Karena terkena matahari. Iya, karena terkena sinar matahari. Baiklah, kita akan mempelajari tentang rotasi dan revolusi bumi yang ada hubungannya dengan siang dan malam. Yuk, kita saksikan video pembelajaran berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sudah belajar. Kali ini kita akan belajar tentang rotasi dan revolusi bumi. Bumi yang kita tinggali melakukan dua gerak, yakni gerak rotasi dan gerak revolusi. Gerak rotasi bumi. Rotasi bumi adalah perputaran bumi pada porosnya atau sumbunya. Bumi bergerak dari arah barat ke arah timur atau terlihat bertentangan dengan arah jarum jam. Meskipun bumi mengalami peredaran, namun makhluk hidup di dalamnya tidak ikut berputar. Hal ini disebabkan adanya gravitasi bumi. Rotasi bumi akan berlangsung selama 23 jam 56 menit, atau bisa kita bulatkan menjadi 24 jam untuk sekali putaran. Bumi berotasi dengan kecepatan 1670 km per jam. Rotasi bumi dapat mengakibatkan beberapa kejadian yang berdampak pada kehidupan makhluk hidup di bumi. Berikut dampak yang disebabkan oleh rotasi bumi. Yang pertama, terjadinya siang dan malam. Pergantian siang dan malam merupakan akibat dari rotasi bumi. Bumi terbagi menjadi dua bagian, yakni menghadap matahari dan membelakangi matahari. Daerah di bumi akan mengalami siang hari ketika berada pada bagian yang menghadap matahari. Sementara itu, bagian yang membelakangi matahari akan mengalami waktu malam. Yang kedua, perbedaan waktu di berbagai daerah. Rotasi bumi juga mengakibatkan adanya perbedaan waktu di berbagai daerah. Daerah yang menghadap matahari akan selalu bergantian. Pergantian wilayah tersebut yang mengakibatkan terjadinya perbedaan waktu satu daerah dengan daerah lainnya. Yang ketiga, gerak semu harian matahari. Gerak harian bumi ini juga mengakibatkan gerak semu harian matahari. Dalam setiap harinya, kita seolah melihat matahari sedang berputar dari arah timur ke arah barat, atau yang ditandai dengan matahari terbit dan terbenam. Padahal yang terjadi sebenarnya adalah pergerakan bumi. Artinya, matahari tidak bergerak, melainkan bumi yang sedang bergerak. Yang dapat membelokkan arus air laut. Terjadinya ombak di pantai dan arus laut disebabkan oleh adanya angin. Arus laut ini berbelok ke arah perputaran jarum jam di belahan bumi selatan. Sementara itu, di belahan bumi utara arus laut akan berlawanan dengan arah jarum jam. Pembelokan ini disebabkan oleh rotasi bumi karena bumi akan berputar di bawah benda yang bergerak seperti air dan udara. Sobat sudah belajar. Selanjutnya gerak revolusi bumi. Dalam ilmu geografi,
sebagai suatu peristiwa bumi bergerak mengelilingi matahari. Dalam satu kali revolusi bumi, waktu yang dibutuhkan untuk bisa mengelilingi adalah 365 lebih seperempat hari, atau kita menyebutnya 1 tahun. Satu kali revolusi bumi dapat juga disebut sebagai kala revolusi. Bumi melakukan revolusi untuk mengelilingi matahari sambil melakukan putaran rotasi di lintasan atau orbitnya. Arah bumi saat melakukan revolusi adalah berlawanan jarum jam. Saat mengelilingi matahari, posisi bumi berada dalam kondisi miring 23,5 derajat terhadap garis tegak lurus ekliptika. Akibat gerak revolusi bumi dan posisi bumi tersebut, terjadi beberapa peristiwa alam yang dirasakan oleh manusia dan penghuni planet bumi. Berikut beberapa dampak revolusi bumi bagi kehidupan manusia. Yang pertama, gerak semu tahunan matahari. Gerak semu matahari dapat diamati dari arah terbit dan tenggelamnya yang selalu bergeser sedikit demi sedikit setiap hari. Arah geseran matahari terbit adalah dari atas garis khatulistiwa sampai garis balik utara dan garis balik selatan. Disebut sebagai gerak semu matahari karena sebenarnya yang bergerak bukan matahari melainkan bumi yang bergerak dengan rotasi miring. Yang kedua, perubahan musim. Daerah tropis hanya memiliki 2 musim, yakni kemarau dan penghujan. Musim-musim tersebut berulang dalam jangka waktu 1 tahun. Yang ketiga, perbedaan lama waktu siang dan malam. Peristiwa revolusi bumi dengan posisi kemiringan sumbu bumi pada bidang ekliptika membuat panjang waktu siang dan malam berbeda di belahan bumi selatan dan utara. Kondisi tersebut berbeda dengan wilayah khatulistiwa yang panjang waktu siang dan malamnya hampir selalu sama atau tak banyak berbeda. Yang keempat, perubahan penampakan rasi bintang. Saat malam hari, tampak susunan bintang-bintang di langit yang jika diamati akan membentuk pola-pola tertentu. Pola bintang tersebut disebut rasi bintang. Ketika bumi berputar arah timur matahari, kita akan melihat susunan bintang yang ada di sebelah timur matahari. Jika bumi bergerak ke barat matahari, yang terlihat adalah bintang-bintang di sebelah barat yang pola-pola susunannya berbeda dari sebelah timur. Karena itulah penampakan rasi bintang berbeda-beda. Yang kelima, penentuan kalender Masehi. Lama waktu revolusi bumi dalam setahun adalah 365 lebih seperempat hari. Untuk membulatkan waktu yang seperempat hari itu, maka setiap 4 tahun sekali ditambahkan 1 hari sehingga jumlah harinya menjadi 366 atau disebut tahun. Ya, setelah melihat tayangan besar, apakah kalian bertambah dengan pengetahuan kalian? Untuk lebih mengetahui sampai di mana pertambahan pemahaman kalian tentang barusan, silakan kalian membentuk kelompok. Nanti akan saya berikan NKPD kepada kalian. Yuk silakan membentuk kelompok dulu. Langsung membentuk kelompok. Nah, alhamdulillah sekarang kalian sudah terbentuk kelompok. Nah, sekarang akan Bapak kasih soal LKPD sesuai dan kalian jawab sesuai dengan apa yang kalian lihat tadi ya. Berapa kelompok yang kamu ini? Ya, silakan bantu menjawab apa yang kalian lihat tadi ya.
Bagaimana anak-anak? Apakah sudah selesai pekerjaan kalian? Sudah. Kalau sudah selesai, Bapak ingin tahu bagaimana hasil kerja kelompok kalian. Siapa yang bisa menjawab soal nomor 1 sampai nomor 3? Ya, kelompok baru dulu, kelompok 1. Berdiri kan? Biar kelihatan tengah berdiri ya. Yang keras ya. Bagaimana posisi matahari selama pengamatan? Matahari diam. Bagaimana posisi bola dunia selama pengamatan? Bumi bergerak pada posisinya disebut rotasi dan bergerak mengelilingi matahari. Nomor 3 sudah. Ya, tepuk tangan untuk nomor 1 ini. Siapa yang bisa sekarang? Siapa yang bisa menjawab soal nomor 4 sampai 6? Ya, nomor 2. Silakan berdirilah. Bagaimana pengaruh gerakan bola dunia terhadap cahaya yang dibina-binanya penyebab terjadinya siang dan malam? Mengapa ada daerah yang terang? Karena terkena cahaya matahari. Mengapa ada bagian yang gelap? Karena tidak terkena cahaya matahari. Iya, tepuk tangan itu kelompok 2 dulu. Sekarang siapa yang bisa, kelompok mana yang bisa menjawab soal nomor 7 sampai nomor 9? Oh, kelompok 3 belum. Yuk, silakan berdirilah. Kegiatan apa yang dilakukan oleh manusia yang tidak punya terang? Mencari nafkah, bekerja. Kegiatan apa yang dilakukan oleh manusia yang tidak punya terang? Istirahat, tidur. Bumi atau matahari kan sesungguhnya bergerak. Matahari diam dan bumi bergerak mengelilingi matahari. Iya, silakan tepuk tangan dulu semuanya. Ya, alhamdulillah kalian sudah bisa menjawab semua soal-soal yang telah Bapak berikan tadi. Tepuk tangan kalian semuanya. Nah, sekarang untuk menambah pengetahuan kalian, siapa yang berani mempraktekkan proses terjadinya siang dan malam? Saya, Pak. Oh iya, silakan berfokus. Silakan bawa logonya dulu ya. Kita tolong yang lain melihat ya, apa yang disampaikan temannya ya. Nah, teman-teman, anggaplah ini matahari dan anggaplah ini bumi. Kenapa di sini terjadi siang? Karena terkena matahari. Kenapa di sini terjadi malam? Ya, karena tidak terkena matahari. Yuk, tepuk tangan semua. Ya, alhamdulillah kita sekarang sudah berada di ujung pembelajaran pada kali ini. Bagaimana? Apakah pembelajaran ini sudah menambah ilmu pengetahuan kalian? Sudah. Untuk memastikan kalian dapat tambah atau tidak ilmu pengetahuan kalian, Bapak akan memberikan lagi soal individu EKPD kepada kalian. Silakan dijawab EKPD ini secara individual ya. Yuk, silakan dijawab. Yuk, silakan sekarang kumpulkan semua ke depan.
dengan pembelajaran kali ini? Apakah kalian siap mempraktekkan pelajaran kali ini di luar kelas? Ya. Dan apakah kalian semangat untuk berbakti kepada orang tua? Semangat. Ya. Karena ini sudah di ujung pembelajaran, silahkan dipimpin doanya ke kelasnya. Silahkan pimpin. Berdoa dimulai. Alhamdulillah, pembelajaran kali ini sudah selesai. Bapak harap kalian dapat memetik semua pembelajaran pada hari ini. Silakan boleh pulang dan ketik, meninggalkan sekolah.